Halo Guma Damang, saja Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Rama Ditya Domas, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Atap puluhan rumah di Kabupaten Cirebon rusak akibat diterjang angin puting beliung. Berkendara di tempat sepi, ponsel milik seorang remaja putri di Kota Depok dijamret 2 orang pemuda. Arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya mengalami kepadatan. Ya, kita ke informasi pertama. Atap puluhan rumah di Kabupaten Cirebon rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kencangnya angin bahkan membuat salah satu kanopi rumah warga terbang hingga 50 meter. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Senin lalu. Hujan deras disertai angin yang cukup kencang menyapu puluhan rumah warga di 3 desa, yakni Desa Bojong Kulon, Kejiwan, dan Desa Susukan. Kondisi terparah dialami Desa Kejiwan, atap rumah yang terbang tersapu kencangnya angin. Bahkan ada kanopi rumah terbang dan menerjang atap musola hingga mengalami kerusakan cukup parah. Tiba hujan, dari sana ada kayak angin puting beliung itu ya. Ada keangkat dari punya atap tetangga langsung ke bawah ke musola. Dia nabrak membawa musola tuh. Akhirnya jatuh di atas musola dengan termasuk rumah tetangga juga. Berapa rumah yang rusak? Nah, yang kena di sini cuma 2. Berarti 3 termasuk yang keangkat itu. Nah, sisanya puing-puing itu waktu itu langsung diberesin sampai maghrib. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon melakukan pendataan di 3 desa terdampak angin kencang. Mayoritas kerusakan rumah pada bagian atap, sejumlah pohon juga tumbang dan menimpa bangunan. Telah terjadi angin yang cukup besar sehingga beberapa rumah di 3 desa ini mengalami kerusakan, yang terutama di Desa Kejiwan, Desa Bojong Kulon, dan di Desa Kesusukan sendiri. Ini masih dalam pendataannya, belum dapat kami sampaikan berapa rumahnya dan berapa, tapi dapat kami pastikan untuk ini tidak ada korban jiwa. Usai melakukan pendataan, BPBD Kabupaten Cirebon akan memprioritaskan kerusakan terparah agar mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, sejak seminggu terakhir stok kedelai di pasaran langka. Akibatnya para pedagang tahu dan tempe di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor kebingungan tidak bisa produksi. Jelang tahun baru, pedagang tahu tempe menjerit lantaran stok kedelai langka, bahkan kosong di pasaran. Harga kedelai pun naik, yaitu Rp13.000 yang sebelumnya Rp12.000 per kilogramnya. Akibat kelangkaan ini, salah satu pedagang mengaku terpaksa beralih jualan toge akibat stok kedelai menipis untuk berjualan tahu tempe. Kini para pedagang tahu tempe belum menaikkan harga jualannya. Harga tahu masih Rp10.000 per bungkus isi 10, sedang tempe seharga Rp5.000 hingga Rp10.000. Kelangkaan kedelai sudah dirasakan sejak seminggu terakhir. Para pedagang di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, tak tahu penyebab kelangkaan ini. Sekarang kedelainya nggak ada. Kalau harga mah nggak mahal, tapi nggak ada kedelainya. Langka Pak ya? Langka banget. Itu sejak kapan sih Pak? Sejak semingguan udah. Terus gimana Pak ini kalau stok kedelainya nggak ada? Ya kita nganggur tuh. Mau ngapain lagi? Mau jualan apa? Jualan toge paling banyak orang. Pedagang berharap agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan kedelai di pasaran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, 2 pemuda menjamret ponsel milik wanita yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kirai, Kota Depok. Suasana sepi dan minimnya penerangan dimanfaatkan pelaku merampas ponsel korban. Kedua pelaku terlihat telah membuntuti korban. Usai tiba di lokasi kejadian yang saat itu sepi dan minim penerangan, seorang pelaku langsung merampas ponsel milik korban. Menurut warga sekitar, peristiwa itu diketahui usai korban berteriak sambil meminta pertolongan.
Kalau dilihat dari CCTV 2 orang. Boncengan? Boncengan. Jadi yang merebut itu yang bonceng di belakang. Gitu. Jadi yang satu pelaku itu yang mengendarai motornya. Tapi sempat teriak si korban? Sempat teriak. Itu juga beberapa motor kan memang ada yang lalu lalang. Jadi dia langsung turun, langsung teriak maling-maling. Langsung beberapa orang juga ada yang ngejar, ada ngejar juga. Terus dari masa juga ada beberapa orang yang keluar juga gitu. Tapi memang dia langsung ngebut si pelakunya itu. Usai menjamret ponsel milik korban, kedua pelaku melarikan diri ke arah Jalan Raya Tapos. Warga pun mengakui bahwa kejahatan di lokasi ini kerap terjadi lantaran minimnya penerangan pada saat malam hari. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Ya, seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh mantan kepala sekolah dasar. Ironisnya korban yang sedang masa penyembuhan epilepsi kini menjadi sering kambuh karena menjadi bahan ejekan teman-temannya. Seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku kelas 5 SD di Bebedahan, Kota Tasikmalaya menjadi korban pencabulan oleh terduga seorang mantan kepala sekolah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi namun pelaku belum ditangkap. Pencabulan terjadi saat korban bersama teman-temannya sedang memetik buah karsen yang berada di atas balong di dekat rumah terlapor. Saat korban sedang naik pohon, pelaku mengikutinya dari bawah. Tiba-tiba pelaku berbuat cabul kepada korban. Korban berhasil kabur, namun pelaku justru menawari uang Rp20.000 jika besok mau datang lagi. Kejadian ini menjadi bahan ejekan anak-anak kepada korban, sehingga korban bersikap murung dan pendiam. Bahkan penyakit epilepsinya kambuh lagi tanpa sebab pasti tiba-tiba kejang. Kondisi anak sekarang jadi sering murung, Pak, sering ketakutan. Kalau digitu saya ya takut. Mesti ngomong takut sama orang itu, saya takut kadang-kadang kan jadi namanya anak-anak kalau main di luar kan sering jadi bahan bulian. Dia pulang nangis, sudah nangis kan kerasa kejang, jadi kepikiran ke anaknya, itu yang jadi masalahnya. Orang tua korban berharap laporan ke polisi segera diproses dan pelaku segera ditangkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Momen Natal 2023 menjadi berkat untuk para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se-Jawa Barat. Ratusan narapidana mendapatkan pengurangan hukuman, 3 diantaranya dinyatakan bebas tanpa syarat. 510 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se-Jawa Barat mendapatkan remisi khusus 1 dan 3 orang diantaranya mendapat remisi khusus 2 di Hari Raya Natal 2023. Remisi khusus 1 adalah pengurangan masa tahan narapidana, sedangkan remisi khusus 2 narapidana bebas dari tahanan. Pengurangan masa hukuman diberikan mulai dari 15 hingga 60 hari. Sementara di Lapas Bulak Kapal Bekasi, terdapat 88 narapidana yang mendapatkan remisi dan 1 orang diantaranya dinyatakan bebas. Remisi diberikan langsung kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan. Mereka yang memperoleh remisi adalah mereka yang berkelakuan baik selama menjadi warga binaan. Mayoritas penerima remisi adalah narapidana kasus narkoba, korupsi, pidana ringan, hingga kasus berat. Pemberian remisi ini bukan diberikan cuma-cuma atau obral ataupun hal yang tidak beralasan. Jadi pemberian remisi kepada setiap warga binaan adalah merupakan buah dari perjuangan yang bersangkutan sendiri, yaitu mematuhi segala ketentuan yang berlaku di lapas dan rutan dan juga mengikuti semua program pembinaan dengan syarat nilai baik. Remisi Hari Raya Natal 2023 diberikan kepada narapidana yang beragama Nasrani. Diharapkan warga binaan penerima remisi menjadi contoh narapidana lainnya untuk berkelakuan baik dan menaati peraturan di lembaga permasyarakatan. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.